Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas nanti pelajaran bab 7, bab 6 ya. Menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Oke ya, ini nanti kita akan belajar itu. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa dulu. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin doa. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbal alamin. Oke, terima kasih semuanya. Untuk berikutnya kita menyanyikan lagu nasional pada dirijen. Silahkan maju ke tempat. Semuanya silahkan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Sudah duduk dari. Oke, untuk hari ini ada yang nggak berangkat? Ada ya, siapa? Ilma. Dan Fani berangkat. Feni berangkat. Kemarin kenapa? Udah berangkat. Sakit. Oh iya, ciri ya, sakit. Oke. Ya, oke semuanya. Berarti sudah oke. Tinggal coba kalian semua berdiri untuk perlengkapan. Sudah ada semua ya. Baju sudah dimasukkan. Oke. Yang berubah sudah. Oke, kembali. Untuk menambah kesemangatan, kita ada semacam permainan ya. Untuk kembali fokus pada pembelajaran, coba semuanya berdiri. Lagi ya. Kita akan mengadakan yang namanya tepuk nyamuk. Tahu tepuk nyamuk? Tahu. Kayak apa coba? Ini ya tepuk nyamuk, oke. Oke. Semua berarti tangan kanan kita letakkan di atas ya. Kemudian tangan kiri kita letakkan di bawah. Ya. Berarti posisinya begini. Agak nyilang gitu ya. Nah, kemudian ketika Pak Guru bilang tepuk sendiri ya. Berarti tepuk sendiri ya. Kalau Pak Guru bilang tepuk kanan, berarti kita tepuk tangan kanan. Kalau Pak Guru bilang tepuk kiri, berarti kalian tepuk kiri juga ke teman kalian. Itu paham ya? Oke. Mulai tepuk sendiri. Tepuk sendiri. Tepuk kiri. Oke. Tepuk kiri. Nah, oke. Ini permainannya nanti ya. Ini yang tepuk kiri berarti kalau yang kanan itu menghindar gitu ya. Ulang lagi. Tepuk sendiri. Oke. Yang benar. Tepuk kiri. Tepuk kanan. Ada yang mau sini. Tepuk. Terima kasih tepuk tangan semua. Oke, setelah kalian tadi sudah baca literasi terkait dengan pelajaran pada hari ini, yaitu menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur.
nanti juga Pak Guru punya sebuah video yang nanti kalian coba analisa ya terkait dengan video tersebut. Nah, sebelumnya ya Pak Guru kasih sebuah gambaran bagaimana sikap sabar itu menjadi penting, sifat syukur itu menjadi penting bagi kita ya. Dari gambaran itu, ini contoh kalian yang lagi berproses sekolah ya. Pada proses sekolah kalian mungkin ini kehidupan atau aktivitas kalian menjadi sebuah rasa kebosanan ya. Tapi hal itu tidak usah khawatir ya. Hal itu tidak usah khawatir dengan apa yang kita lakukan. Pak Guru kasih gambaran ini sebuah cerita ya, sebuah cerita dari Nabi Ismail. Tahu kan cerita Nabi Ismail, kemudian siapa ibu Nabi Ismail? Siti Hajar ya. Beliau itu luar biasa, kesabarannya luar biasa. Belum nabi-nabi yang lain kayak Nabi Ayub, gitu ya, nabi yang lain itu kesabarannya luar biasa. Contoh pada kisah Siti Hajar, bagaimana beliau ketika diasingkan oleh siapa ayah Nabi Ismail? Nabi Ibrahim ya, pada sebuah bukit ya, bukit Sofa itu. Dia itu sendirian tanpa siapa-siapa, hanya dengan Nabi Ismail. Tetapi ya, beliau merasa kesabaran itu sampai suatu ketika Ismail kecil, Nabi Ismail kecil itu merasa kehausan. Dan Siti Hajar itu bingung mau ngapain sendirian. Nah, ketika proses kesendirian itu, akhirnya Siti Hajar itu naik turun dari bukit Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, sampai merasa kecapean. Ya. Yang sekarang itu dijadikan sebagai syariat ibadah apa? Haji yang namanya apa kalau Sofa ke Marwah? Apa namanya? Kalau tawaf mengelilingi Ka'bah, ada yang lari-lari kecil dari bukit Sofa ke Marwah, namanya apa? Sa'i ya. Sekarang menjadi syariat sa'i, itu dari Sofa ke Marwah sampai 7 kali. Begitu luar biasa Siti Hajar. Kemudian dari buah kesabaran itu sampai 7 kali, ini sudah merasa capek sekali. Siti Hajar sudah hampir tidak kuat, seolah-olah orang perempuan sendirian, ditinggal ya sendirian. Ini hampir putus asa si Siti Hajar itu. Tapi atas kehendak Allah di ke-7 kali itu, kemudian Siti Hajar sudah lelah sekali, sudah tidak bisa apa-apa. Kemudian melihat Ismail yang nangis terus, ya kehausan. Tiba-tiba Nabi Ismail itu kakinya menginjakkan ke bumi itu, ya ke tanah, dan yang akhirnya tanah itulah keluar sumber air yang namanya air Zam-Zam gitu ya. Jadi bentuk kesabaran dari Siti Hajar itulah yang akhirnya menjadi sekarang ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga Arab. Nah, demikian pula dengan kalian ini. Kalian gak usah khawatir. Kok saya pergi dari rumah ke sekolah setiap hari, rumah ke sekolah, dari rumah ke sekolah, itu kan setiap hari pergi. Kalian gak usah khawatir nanti dapat apa. Insya Allah dengan kesabaran itu kalian nanti akan mendapatkan buah yang luar biasa, yaitu kesuksesan di kemudian hari. Itu ya. Amin Allahumma. Amin. Itu harapannya begitu. Nah, itu sebagai motivasi untuk kalian semua. Bagaimana kalian harus selalu optimis dalam kehidupan ini, bersabar ya, tentu nanti insya Allah buah dari kesabaran itu akan mendapatkan sebuah keberhasilan. Gitu ya. Oke, untuk kali ini kita akan belajar bab 6, yaitu menggapai kebahagiaan dengan sabar dan bersyukur. Oke. Nah, ini kemudian kita akan juga terkait dengan apa-apa yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Kalian nanti harus bersiap terkait dengan mempersiapkan
diri ya sebagai nanti untuk menghadapi materi pada hari ini ya, bagaimana kalian harus tahu juga terkait dengan menghargai, menghayati ajaran yang dianutnya ya dalam kompetisi ini nanti, dan juga untuk kompetisi dasar menerima kebenaran isi kandungan hadis tentang kehidupan bagi umat mukmin ya, optimis dan sabar di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu, dan kemudian ini capaian-capaian yang harus kalian sampaikan ya, membenarkan isi kandungan tentang hadis yang nanti akan kita pelajari. Dalam hal ini nanti konsepnya adalah bagaimana kalian menganalisa baik itu literasi yang sudah kalian baca tadi, atau nanti Pak Guru juga menyajikan sebuah video, atau kalian juga bisa mengamati apa yang ada di sekitar kalian. Nah, bagaimana bentuk sabar, bagaimana bentuk syukur yang bisa kalian capai atau kalian bisa analisa dari kehidupan kalian. Nah, ini Pak Guru juga nanti akan kasih sebuah gambaran, sebuah video ini. Kita lihat bersama video yang kalian bisa lihat dan literasi yang sudah dibaca. Untuk kali ini berarti kita bagi kelompok ya, karena kelompok sudah terbagi dan nanti kalian bisa menganalisa hasil dari video tadi, itu ya. Siap ya semuanya, siap. Ini Pak Guru kasih acuan lembar kerja ya, terkait dengan apa yang harus kalian kerjakan. Ya. Ini nanti kalian bisa berkelompok bersama untuk mengerjakan lembar kerja yang Pak Guru siapkan. Ya. Oke, silakan dikerjakan terkait dengan apa saja yang harus kalian kerjakan situ ya. Ini nanti bisa kalian kerjasama satu kelompok dan kelompok yang lain ya, sesuai dengan kelompok masing-masing. Nanti setelah ini seperti biasa dari masing-masing kelompok ada perwakilan untuk presentasi. Oke ya? Oke. Kerjakan semuanya? Silakan dikumpulkan. Ya, kumpulkan sini. Semuanya. Oke ya, sambil Pak Guru koreksi dulu ya. Oke anak-anak sekalian ya, untuk pembelajaran pada hari ini alhamdulillah sudah kita belajar selesai, sudah selesai. Saatnya
kita simpulkan bersama-sama ya. Mau siapa yang mau menyimpulkan? Silakan. Simpulkan. Simpulan dari teman kalian. Ada yang mau menyimpulkan lagi? Oke, iya silakan simpulkan. Ya keras. Selalu husnuzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa segala yang terjadi pada diri kita bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu optimis akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Mas Butan. Jawab lagi yang simpulkan ya Pak. Oke, ini yang simpulkan, silakan. Orang yang sabar akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan membawa kepada kebahagiaan. Oke itu ya. Oke anak-anak sekalian, ya bahwasanya sifat sabar, sifat syukur adalah suatu sikap yang harus dimiliki setiap orang muslim. Ya bagi kita semua, tentu dalam menghadapi cobaan ini, dalam menghadapi hidup ini tidak semudah apa yang kita rasakan pada hari ini ya. Banyak hal, banyak masalah, tapi terpenting bagi kita ketika kita menghadapi kenikmatan kita bersyukur, ketika kita mendapatkan musibah kita bersabar. Intinya itu pembelajaran pada hari ini. Oke, untuk pertemuan berikutnya berarti ini adalah sebuah terakhir. Besok sudah mulai kita belajar kembali, mengulang pelajaran untuk menghadapi ujian akhir semester, gitu ya. Untuk itu kalian nanti juga tugasnya dihafalkan, kita di rumah hafalkan hadis tersebut, kemudian juga sambil belajar untuk mempersiapkan ujian tengah semester. Itu saja, terima kasih anak-anak sekalian. Kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan membaca doa untuk silakan.